Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذين سيعلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah kita tingkatkan dan perkokoh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, karena dengan ketakwaan inilah Allah Ta'ala menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan dengannya pula kebaikan kita akan dilipat gandakan. Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillah yakfir anhu sayyiatihi wa yu'tim lahu ajran. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Quran surat At-Talaq ayat 5. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Al-Qur'an, maka ia merupakan sebuah pembahasan yang indah lagi menarik, sebuah pembicaraan yang sangat agung, karena yang kita bahas adalah kitab milik Allah Ta'ala yang maha mulia. Allah Ta'ala katakan tentangnya, Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutsatabiha masani takshiru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa yalinu juluduhum wa qulubuhum illa zikrillah. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya gemetar karenanya. Kemudian kulit dan hati mereka menjadi tenang di waktu mengingat Allah. Quran surat Az-Zumar ayat 23. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada kesempatan ini insyaallah akan kita gali dan kita renungi bersama tentang bagaimanakah kedudukan Al-Quran di dalam kehidupan kita, serta bagaimanakah seharusnya kita berinteraksi dan berhubungannya dengan setiap hari. Jika kita perhatikan kondisi kebanyakan kaum muslimin di zaman sekarang, sungguh sangat disayangkan betapa hubungan mereka dengan Al-Quran sangat lemah dan rusak. Al-Quran lebih sering kita dengar pada saat ada yang meninggal dunia ataupun dibacakan di kuburan-kuburan, seakan-akan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Ta'ala hanya untuk mereka yang telah meninggal dunia dan tidak Allah turunkan untuk mereka yang masih hidup. Padahal Allah Ta'ala berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qablu fatala alaihim al-madu faqasat qulubuhum wa kasyirin minhum fasikun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka tunduk mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran surat Al-Hadid ayat 16. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'lamu anna Allaha yuhyil ard ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum taqilun. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya kami telah menjelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami supaya kamu memikirkannya. Quran surat Al-Hadid ayat 17.
Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan di dalam ayat di atas terdapat indikasi bahwa Yang Maha Kuasa melembutkan hati setelah sebelumnya keras, membimbing mereka yang bingung setelah kesesatan mereka, dan meringankan kesusahan setelah keparahannya. Sebagaimana Dia juga menghidupkan bumi yang mati, tandus lagi tak bernyawa dengan hujan yang melimpah. Dia juga membimbing hati yang keras dengan ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk-petunjuk lainnya. Dan Dia memasukkan ke dalam hati cahaya setelah sebelumnya tertutup, dan tidak apapun yang dapat tercapainya serta menjangkaunya. Sungguh, hati kita sangat butuh untuk dihidupkan kembali setelah sebelumnya mati atau hampir mati. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah sumber mata air dan penyegar bagi hati. Sebagaimana halnya hujan adalah penyegar bagi bumi, hal ini bisa kita buktikan sendiri. Lihatlah bagaimana bersihnya hati kita di bulan Ramadan saat Al-Quran berulang kali diperdengarkan ke telinga kita, dan diri kita pun banyak membacanya. Kita saksikan juga bagaimana pengaruh yang baik pada hati ini perlahan-lahan memudar saat diri kita semakin menjauh dan terputus dari Al-Quran. Sudah seharusnya seorang muslim memiliki quality time, waktu khusus dirinya dengan Al-Quran, meluangkan sebagian dari 24 jam waktunya untuk membaca Al-Quran, meskipun hanya satu halaman saja. Ketahuilah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, semakin banyak lembaran Al-Quran yang kita baca dan kita renungi setiap harinya, maka hidup yang akan kita jalani akan semakin berkah dan semakin bahagia. Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, aku tidak dapati sesuatu yang dapat memelihara pikiran dan jiwa, memelihara tubuh dan menjamin kebahagiaan, melebihi ketekunan seseorang di dalam melihat dan membaca kitab Allah Ta'ala. Beberapa ahli tafsir juga mengatakan, kami tersibukkan dengan Al-Quran sampai-sampai kami dipenuhi dengan keberkahan dan karunia di dunia ini. Hal ini tentu saja sejalan dengan firman Allah Ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubaraka liyadabbaru a'atina walzirkarallahu ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran mendapat pelajaran. Quran Surat Shad ayat 29. Jika diri kita didapati tidak senang ketika membaca Al-Quran, mudah bosan, dan tidak ada pengaruh keimanan dalam hati, ketahuilah bahwasanya ada yang salah dengan hati kita. Fitnah subhat dan syahwat telah menutupinya sehingga ia tidak mau menerima Al-Quran. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kalau hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah merasa kenyang untuk membaca kalamullah, dan aku sangat membenci apabila terlewat suatu hari kepadaku sedangkan aku tidak melihat selembar pun dari mushaf Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah hati kami terikat dengan Al-Quran. Penuhilah hari-hari kami dan rumah-rumah kami dengan ayat-ayat-Mu yang penuh keajaiban ini. Jadikanlah kami salah satu hamba-Mu yang mendapatkan syafaat dari kitab-Mu yang mulai ini di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Masyiral muslimin, asyhadakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, amma ba'du. Qala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وهي قاضي الحاجات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدنا وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قم الصلاة.